Perkenalkan, nama saya Yulia Beikircher, NIM 20051361555 akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia dewasa saat ini. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peranan dan kedudukan yang amat penting. Bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan yang sangat strategis, yaitu sebagai bahasa nasional dan juga sebagai bahasa negara. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda kita mengikrarkan Sumpah Pemuda. Peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Melayu atau Indonesia. Pada tahun 1901, disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H.A. van Ophuijsen dan dimuat dalam logat Melayu. Pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1838 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Putusannya adalah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia sudah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan. Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954 memutuskan bahwa bangsa Indonesia bertekad untuk menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa nasional. Kongres Bahasa Indonesia III yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978. Kongres Bahasa Indonesia IV diselenggarakan di Jakarta pada 21 sampai 20 November 1983. Kongres Bahasa Indonesia V juga diadakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988. Kongres Bahasa Indonesia VI diadakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993. Kongres Bahasa Indonesia VII diadakan di Hotel Indonesia, Jakarta pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 1998. Kongres Bahasa Indonesia VIII diadakan di Jakarta pada tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003. Bahasa Indonesia dewasa ini. Bahasa Indonesia dewasa ini adalah bahasa yang terbuka dan fleksibel. Bahasa Indonesia dewasa ini banyak menyerap unsur bahasa asing dan bahasa daerah yang mengalami perubahan dari bahasa Melayu sebagai bahasa asal. Saat ini, masyarakat sudah mulai mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Fenomena negatif yang masih banyak terjadi di Indonesia adalah penggunaan bahasa asing yang sedikit lancar, tetapi bahasa Indonesia kurang jelas. Bahasa Indonesia di kalangan milenial. Di era milenial saat ini, bahasa Indonesia banyak tercampur dengan bahasa asing, seperti kids zaman now, yang menggantikan remaja saat ini. Adapun solusi yang ditawarkan adalah dengan menggalakkan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, minimal pada fasilitas publik yang sering dilihat masyarakat luas. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.